Cek, bismillah. Itu feedback. Cek, bismillah. Sebelumnya menjamu. Cek, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita berdoa. Seperti biasa kita mulai ngaji, bisa diaminin di tempat masing-masing. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udalla aw azilla aw uzalla أو أظلم أو أظلم وجهل يجال علي. ربي زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mas, dicek di FB-nya di sini. Oh, kamu punya. Oke. Nggak bisa di unmute gitu. Saya bukanya dulu. Coba. Saudara ikhwatadina fillah, kita melanjutkan masih di ayat yang ke-11, masih berdalam karena beberapa waktu yang lalu masih banyak pertanyaan terkait dengan masalah ngantuk ini yang dianugerahkan oleh Allah kepada pasukan kaum muslimin, sehingga dengan ngantuk ini mereka mendapatkan sebuah ketenangan yang luar biasa. Nah, itu banyak pertanyaan masih, jadi coba saya akan lebih dalamin lagi untuk kita coba bahas. Ustadz Mashkur ada di tempat beliau, bisa membaca di ayat masih sama Ustadz, dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Silakan Ustaz. Suaranya Ustaz Maskur masih unmute? Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما
لينذركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ikhwatuddin hafizahumullah, saudaraku, Bapak Ibu hafizahumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan dan karuniakan kepada pasukan kaum muslimin di Badar, yang kemudian terkenal dengan Ahlul Badar, pasukan Badar, veteran perang Badar, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya di bumi maupun di kalangan malaikat. Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan, di antara sekian nikmat yang Allah berikan kemarin, di samping malaikat dikirim 1000 pasukan malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihissalam dan oleh Mikail dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di kitab Tafsir Al-Munir ini. Di samping itu Allah memberikan rasa ngantuk yang luar biasa, yaitu di ayat ke-11. Kemarin sempat kita bahas itu. Id yughashshikumun nu'asa amanatam minhu. Ingatlah id yughashshikumun nu'asa amanatam minhu. Ingatlah ketika Allah menyelimutkan kepada kalian an-nu'asa, rasa ngantuk, amanatan yang melahirkan sebuah ketenangan, minhu dari rasa ngantuk. Jadi ngantuk itu saudaraku ikhwatuddin fillah, itu memang kalau kita lihat bisa jadi sebuah nikmat, bisa jadi ini karena kemarin ada pertanyaan, Ustadz gimana kalau ngaji ngantuk itu kan? Apa itu sebuah ketenangan yang diberikan oleh Allah? Tidak semua ternyata. Setelah saya cek di di beberapa referensi, tidak semuanya ngantuk itu membuahkan sebuah ketenangan dan itu lahir dari rahmat Allah Rabbul Alamin. Tidak semuanya. Ternyata saudaraku ikhwatuddin fillah, ada yang ngantuk itu ternyata ikhwatuddin fillah itu adalah merupakan tipu daya setan. Seringkali saya di beberapa kesempatan dalam berceramah bisa di-unmute ya, suara-suara itu masuk. Bisa jadi di beberapa kesempatan ketika saya ceramah ada yang sebentar, ini kamu dulu saya nggak bisa punya. Oke. Jadi saudara ikhwatuddin fillah, bisa jadi ketika kita lagi urusan dengan handphone, nggak ada ngantuknya sama sekali. Tetapi ketika sudah baca Al-Quran 5 menit saja,
5 menit saja itu sudah buat kita anggap bolak-balik. Dan anggap itu paling disenangi oleh setan. Jadi di antara setan itu tertawa, kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika manusia itu anggap, dan anggapnya itu mengeluarkan suara gitu, suara gitu kan, itu malah setan tuh guyu terkekek-kekek dalam sebuah riwayat begitu. Sehingga dari sinilah saya menemukan sebuah qaul dari Ibnu Mas'ud. Ini ada di berbagai tafsir, ada di Ibnu Katsir juga disebutkan. Wa ani bani Mas'udin an-nu'asu fil qital amanatun. Jadi ketika Ibnu Katsir menafsirkan surat Ali Imran ayat 154, yaitu rasa ngantuk yang menyelimutin pasukan kaum muslimin di perang Uhud. Di perang Uhud. Jadi di ayat 154 itu juga di perang Uhud itu Allah anugerahkan rasa ngantuk juga kepada pasukan kaum muslimin. Sehingga akhirnya Ibnu Mas'ud memberikan sebuah komentar ketika berkaitan dengan surat Ali Imran 154 dan juga terkait dengan surat Al-Anfal ayat yang ke-11 ini yang juga rasa ngantuk menghinggapi seluruh pasukan kaum muslimin di Badar. Ibnu Mas'ud menyatakan an-nu'asu fil qital amanatun. Rasa ngantuk dalam peperangan itu adalah sebuah rasa aman, ketentraman, ketenangan hati. Jadi jangan disama-samakan dengan rasa ngantuk ketika ngaji. Memang saya kalau ada orang pas waktu ngaji ngantuk ya saya biarin sih gitu. Ya gimana lagi, wong ngantuk itu kan yuwashi, jadi wasya. Jadi ayatnya itu wasya, yang menunjukkan bahwa yang namanya ngantuk itu adalah bisa jadi adalah anugerah Allah Rabbul Alamin. Ngantuk itu anugerah Allah. Bisa jadi itu adalah permainan setan. Gitu. Bisa jadi ada permainan setan. Kata Ibnu Mas'ud, diperhatikan, ibu-ibu, bapak-bapak, hafizahumullah, an-nu'asu fil qital amanatun. Bahwa rasa ngantuk dalam kondisi ketika berperang itu memang ketenangan yang Allah anugerahkan, sebagaimana di kasus perang Badar. Di perang Badar itu, Masya Allah, gimana kondisi galau, kondisi nggak siap perang, nggak pakai baju perang, nggak punya peralatan perang yang lengkap, sing digawa cuman alat-alat yang itu untuk bisa mengambil barang lagi yang dibawa oleh Abu Sufyan dan kafilahnya itu. Jadi tidak merupakan alat yang untuk khusus perang gitu kan. Mestinya kan nggak bisa tidur gitu loh, karena besok ini menghadapi pasukan yang sudah siap perang dan pasukannya itu ratusan, bahkan 1000 lebih pada waktu itu. Di satu sisi pasukan kaum muslimin tidak banyak, tapi kok ya iso turu gitu, kok bisa ngantuk, kok bisa tertidur. Ini menunjukkan, ya nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, menunjukkan keteguhan akan kepasrahan diri kepada Allah. Sudah nggak ngurusin menang apa kalah gitu kan, nggak ngurusin nanti gimana nanti hidupnya nanti ketika perang, udah nggak ngurusin, dia nggak ada rasa takutnya sama sekali. Disitulah kemudian Allah memberikan sebuah ketenangan dengan ngantuk itu. Itu kata ini kayak Ibnu Mas'ud, an-nu'asu fil qitali amanah. Jadi kalau Anda ngikutin kajian di Zoom ini kemudian ya turu, kan nggak ketok, turu apa orang ini misalnya. Ya nanti bisa jadi bukan karena ketenangan yang Allah berikan, itu bisa jadi waswisu fi sudurin nas. Itu adalah permainan setan. Perhatikan di sini lanjutan pernyataan sama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menyatakan wa nu'asu fis shalah minas syaitan. Nah, ini perhatikan. Ibnu Mas'ud menyatakan rasa ngantuk di dalam sholat itu adalah setan. Ini kalau kita breakdown loh, Pak ya Ibu ya. Kalau kita teruskan gitu ya. An-nu'asu fi qiraatil Qur'an, an-nu'asu fi tilawatil Qur'an, an-nu'asu fil ibadah, an-nu'asu fil i'tikaf, an-nu'asu fil haji, an-nu'asu fil umrah misalnya. Pokoknya an-nu'asu fil ibadah itu, saudaraku ikhwatatina fillah, bisa masuk kategori ini. Perhatikan di sini, itu setan kata Ibnu Mas'ud. Itu adalah setan. Kalau an-nu'asu di kaitan perang itu adalah anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau rasa ngantuk itu terkait dengan
dengan ibadah, rasa ngantuk terkait dengan baca Quran, minasyaitan. Itu dari setan. Jadi nek ngaji ngantuk, itu setan yang bermain. Ngaji Quran ngantuk setan, ngaji Zoom ngantuk setan. Perhatikan penjelasan Ibnu Mas'ud. Wa dzalika li'annahu fil qital la yakunu illa min ghayatil wusuqi billah wal faraghi 'anid dunya. Karena yang demikian itu wa dzalika li'annahu fil qital, dalam urusan perang, rasa ngantuk yang terjadi pada kaitan perang, la yakunu, tidak akan terjadi, illa fi ghayatil wusuqi, kecuali sebagai bentuk puncak wusuqi billah, yaitu kepercayaan dan keyakinan bahwa akan dimenangkan oleh Allah. Wal faraghi 'anil dunya, dan dia lepas dengan urusan dunia, enggak mau kalah, mau menang, dia sudah percaya sama Allah. Ya orang kalau ngantuk di perang itu kan sudah berarti sudahlah apa kata Allah gitu kan. Jadi kalau saya breakdown ya, Pak, kalau Bapak Ibu misal dalam urusan perang ngantuk, itu nikmat dari Allah, dan itu sebuah ketenangan yang luar biasa. Sebagai bentuk bahwa ibu, bapak percaya nih Allah akan ngurusin persoalan itu, begitu kan. Sehingga Allah ngasih ketenangan dengan kita ngantuk. Yaitu kalau kita breakdown berarti semua urusan yang menyangkut urusan masalah, musibah itu. Terus kok ya tiba-tiba awake dhewe ngantuk. Itu bagian daripada anugerah Allah, bukan setan. Misalnya nih kita menghadapin seseorang itu kan, yang seseorang ini hendak mencelakai kita besok, terus bukan mencelakai lah, misalnya mau melakukan sesuatu yang mau menghadap kita, tapi kita kepikiran banget itu gimana itu misalnya, tapi tiba-tiba dibuat ngantuk sama Allah Rabbul Alamin, itu anugerah itu. Jadi seperti ya udahlah, hadapi dengan tenang, pasrah, al-wusud billah, yakin sama Allah Rabbul Alamin. Soal itu nanti berhasil atau tidak mah urusan Allah. Itu bisa nikmat. Tapi kalau urusan ibadah, urusan ngaji Quran, jenengan malah ngantuk, ini wala yakunu fi shalah illa min ghadil bu'di 'anillah. Kata siapa, Ibnu Mas'ud, itu tidak ada ngantuk di dalam urusan ibadah kecuali menambah jauh dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau ngantuk dalam urusan ngaji, tambah ada ke Gusti Allah. Ngantuk dalam urusan tilawatil Quran, ya tambah jauh dari Allah gitu. Makanya saudaraku ikhwati dinafidahumullah, lawan itu. Caranya apa melawannya? Cara melawannya ya sudah pasti ya hilangkan rasa ngantuk kan begitu. Tapi kan kemarin kita ngaji kemarin ya ibu bapak, kita ngaji kemarin ketika ada yang bertanya, ya Pak, ngantuk itu pas waktu ngaji itu kan ya. Pada waktu itu kan saya jawab, bisa jadi itu adalah sakinah ya, karena menyelesaikan masalah yang kebawa di ngaji dan Allah memberikan ketenangan. Bisa jadi. Tetapi kalau urusan gak itu menjadi sebuah kebiasaan, itu bisa jadi dari syaitan. Gimana caranya supaya kita benar-benar hilang ya? Hilangkan rasa ngantuk. Tapi kan susah menghilangkan rasa ngantuk, karena seperti yang kemarin kita bahas, ngantuk itu datang tak diundangnya enggak, pergi juga nggak diusir gitu. Itu ngantuk lah. Jadi gimana? Ya kedua yang kita lakukan, ya udah buat aja tidur. Itu sekalian aja buat tidur gitu. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad riwayat Imam Muslim, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji." Kata Rasulullah Muhammad SAW, apabila kalian bangun malam mau tahajud nih, terus ngantuk luar biasa, fasta'jamal Qur'an ala lisanihi, dan menjadi kacau, bacaan Al-Qur'an menjadi kacau gitu. Kacau kan ambil ngantuk ini. Falam yadri ma, sehingga enggak ngerti apa yang dikatakan. Falyattaji, kata Rasulullah, tidurlah kalian. Dan ini senada dengan hadis yang lain, idza na'asa ahadukum fi shalah falyaqut hatta yadhhaba anhum naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubba nafsahu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau seorang itu di antara kalian itu ngantuk, tidur aja. Pada waktu sholat maksudnya, tidur aja. Supaya apa? Supaya hilang rasa ngantuknya. Karena kalau ngantuk dipaksakan sholat, nanti khawatir itu kayaknya beristighfar tapi mencela dirinya sendiri, kan jadi masalah. Dan memang yang diinginkan oleh setan ketika kita beribadah itu dihembuskan rasa ngantuk itu kan ya. Ditiup-tiup, telinga kita ditiup-tiup, mata kita yang angop, bakal mereka guyu, karena
lawakan mereka itu nunggu kita angop dengan bersuara itu. Wah, mereka tertawa, mereka senang, terhibur banget. Jadi saudara ikhwatiddin fillah ya, kalau pas waktu ngaji sampai ngantuk ya tidur aja sekalian. Tidur aja sekalian, atau ya mitra muslim, atau apa? Ya kalau enggak ya berwudu gitu kan. Membasuhi membasuhi wajah itu kan, dengan kita berwudu insya Allah akan menghilangkan rasa ngantuk itu. Itu saudara ikhwatiddin fillah ya, perbedaan antara ngantuk yang merupakan anugerah dari Allah dan itu rahmat dari Allah Rabbul Alamin, dengan ngantuk yang itu bisa jadi minasyaitan, yang terjadi yang tadi saya katakan pernyataan dari Ibnu Mas'ud. Maka saudaraku ikhwatiddin fillah bisa kita bedakan aja ya. Sak burunge ngaji yo gak ngantuk belas gitu. Yang namanya mata itu berbinar-binar, terang gitu. Wayahe ngaji kok ya ngantuknya luar biasa. Itu ya berarti ngantuk itu dari setan. Ya sama aja, saya juga begitu kadang-kadang kalau sudah jam-jam kritis itu ya Pak ada duhur ngaji, ada itu ngaji Zoom itu jam 2 gitu. Ya agak berat ngantuk, tapi ya kita lawan. Berwudu ada seger lagi. Jadi itu saudara ikhwatiddin fillah, mengulang kembali ayat yang ke-11 tentang masalah ngantuk. Berikutnya itu kan terkait dengan nikmat yang ketiga itu kan ya, yaitu turun hujan. Karena ketika mereka tertidur sampai mereka masih tetap dilawan sama setan itu, saudaraku ikhwatiddin fillah, masih dilawan sama setan. Jadi setan itu masuk ke alam mimpi mereka itu dan kemudian membuat mereka berjinabat. Itu menjadi menjadi galau itu. Sahabat itu galau karena nggak ada air, gimana mau mandi segitu banyaknya. Bayangkan kalau 3 orang saja mungkin masih bisa itu mandi, 300 orang di padang pasir jauh dari mana-mana itu mau mandi semua, mandi jinabat berat itu kan. Sehingga akhirnya Allah menurunkan apa? Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyudhhirakum bihi. Allah menurunkan hujan supaya supaya kalian benar-benar bisa mandi dari air hujan, mandi jinabat itu. Wa yudhiba ankum rijsas syaitan, supaya menghilangkan dari kalian yaitu kotoran setan, jadi bisikan-bisikan ini. Waliyarbita ala qulubikum, dan supaya kalian menambah Allah membuat kalian menambah yakin hati kalian dengan kekuatan Allah. Yusabbitu biha yusabbita bihil aqdam, dan tanah itu bisa menjadi kuat untuk dipijak, saudara. Jadi ini sebuah mukjizat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pas waktu Nabi nyampe di tempat perang itu yang namanya pasirnya itu mendelep itu, setiap dipijak itu mesti ambles. Pasir itu setiap dipijak ambles. Sehingga untuk berlari itu susah. Karena kan ambles bisa bayangin ya, Bapak Ibu bisa bayangin ambles. Nah, akhirnya saudara ikhwatiddin fillah, yang hebat itu ketika turun hujan, itu tanah yang menjadi padat, sedangkan tanah yang berada di daerah musuh itu malah lembek karena kan dari lempung ya, ketika turun hujan becek dan itu susah untuk berjalan. Kuda-kudanya pada terpeleset semua. Ini adalah merupakan pertolongan yang luar biasa dari Allah Rabbul Alamin. Nah, kita lanjutin ayat yang ke-12. Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu perhatikan sebentar. Fauqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Allah berfirman, "Id yuhi rabbuka." Perhatikan. Ingatlah pula, ini nikmat Allah yang lain nih. Yuhi. Kan di ayat yang ke-9 Bapak-bapak Ibu, itu Allah kan memberikan penjelasan bahwa Allah mengutus 1000 malaikat. Nah, di ayat yang ke-12 ini ada penjelasan secara agak terperinci bagaimana dan apa yang dilakukan oleh malaikat ketika
mendampingi pasukan kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Nah, dijelaskan di ayat ini gitu kan. It yuhi rabbuka ilal malaikati. Ingatlah ketika Tuhanmu ya Muhammad memberikan ilham, bisikan ilal malaika kepada para malaikat tersebut. Apa bisikannya? Anni ma'akum. Hei malaikat-malaikat, bantu tuh kaum muslimin, bantu tuh pasukan Badar. Anni ma'akum. Jangan takut, saya bersama kalian. Malaikat aja digituin, ya kan? Malaikat aja digituin sama Allah Rabbul Alamin. Saking pentingnya keberadaan siapa? Allah Azza wa Jalla dalam hidup saudara. Ini pelajaran yang indah bagi kita ya. Sehebat-hebatnya makhluk kayak malaikat, itu Allah masih mendeklirkan kalian akan bisa menang, kalian akan bisa mendapatkan kesuksesan. Anni ma'akum, karena saya bersama kalian. Kalau Anda masih ingat ngaji kita di ayat yang ke-10 itu kan ya, wa man nasru illa min indillah. Tiadalah kemenangan kecuali datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa yang namanya kemenangan itu hanya dari Allah, bukan dari malaikat. Makanya malaikat diingatkan lagi sama Allah nih. It yuhi rabbuka ilal malaikat. Ingatlah ketika Tuhanmu ya Muhammad membisikkan kepada para malaikat itu, anni ma'akum. Bukan kamu yang bisa mengalahkan mereka. Kamu kalau tanpa saya nggak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Kaum musyrikin maksudnya. Malaikat, bukan kalian yang menangkan. Anni ma'akum. Kalian bisa menang itu karena kebersamaan saya dengan kalian, kata Allah. Kebersamaanku dengan kalian. Itu saudaraku. Makanya ya kalau malaikat saja sama Allah diingatkan bahwa kamu sukses itu kalau bersama dengan aku. Kita ini lemah dari aspek fisik ketimbang malaikat nih. Nah, kalau kita nggak bersama Allah apa nggak tambah lemah, saudara? Makanya lah kebersamaan kita dengan Allah itu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kalau kita selalu bersama dengan Allah, ya menjadi kuat. Pertanyaannya gimana cara bersama dengan Allah kalau kita zaman sekarang ini kan ya? Bersama dengan Allah itu paling simpel, minimalis adalah yaitu selalu melakukan amalan yang membuat Allah ridho. Kalau Allah ridho akan senang menemani kita. Itu kan gitu. Kalau Allah murka ya Allah akan meninggalkan kita tuh saudara. Masih ingat kasus Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam itu ketika melanggar aturan. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ketika Allah berkata kepada Nabi Adam dan Hawa, kalian berdua jangan dekat nih. Kalian boleh makan semua apa yang ada di surga ini untuk kalian semua. Fala taqraba hadhihi syajarah. Hanya pohon ini yang jangan kamu utik-utik. Ternyata fadhaqas syajarah. Keduanya merasakan dan mengincipin, bukan hanya mendekat tapi mengincipin yang namanya kenikmatan dari buah pohon itu. Sehingga Allah marah. Begitu marahnya Allah sampai jauh itu Nabi Adam sama Hawa itu jauh dengan Allah Rabbul Alamin. Sehingga para ulama menyatakan setiap ada seseorang melakukan perbuatan maksiat, itu dia semakin jauh dengan Allah. Sekali dia melakukan maksiat, sekali itu dia akan menjaga jarak dengan Tuhannya. Terus kemudian dia berbuat maksiat lagi, dia tambah berjarak dengan Tuhannya. Maksiat lagi tambah berjarak dengan Tuhan. Terus begitu. Semakin banyak dalam hidupnya dia menjadi orang yang ahli maksiat, semakin jauh dia dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi kita kepingin bersama Allah kan, karena kalau bersama Allah semua masalah akan selesai, ya enggak ya? Anni ma'akum, kata Allah kepada malaikat. Saya membisikkan kepada malaikat, wahai Rasul, bahwa saya bersama mereka, supaya mereka menjadi kuat, mereka bisa menjadi menang, membantu kaum muslimin bisa jadi sukses. Ternyata malaikat saja digituin sama Allah Rabbul Alamin. Malaikat yang kuat loh ya, ada Jibril, ada Mikail, itu malaikat-malaikat super, malaikat yang luar biasa, masih digituin sama Allah Rabbul Alamin. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana dengan kita yang lemah ini kalau nggak bersama Allah Rabbul Alamin. Ayo bersama Allah. Satu, apa yang bisa kita lakukan kalau kita bersama Allah? Yang paling minimalis, paling mudah adalah beramal soleh. Yang amal soleh ini akan mendatangkan keridhaan Allah. Kalau Allah ridha, kita akan semakin dekat dengan Allah.
Kalau kita berbuat maksiat, membuat Allah itu murka, dan akhirnya yang terjadi adalah kita akan jauh dengan Allah Rabbul Alamin. Itu pelajaran yang luar biasa dari ayat ini ya. Ini ma'akum. Sesungguhnya saya bersama kalian. Fathabbitu alladzina amanu. Maka malaikat kata Allah, fathabbitu, kuatin nih, kuatin, teguhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maksudnya kaum muslimin perang pasukan Badar pada waktu itu disuruh kuatin sama Allah. Ayo kuatin. Nah, cara menguatkan gimana? Kasih tahu kepada mereka kaum muslimin. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, yaitu akan aku campakkan di hati orang-orang kafir itu, kata Allah, apa? Ar-ru'ba, rasa takut, rasa gentar. Jadi memang akhirnya setelah nanti Fathu Mekah itu kan kaum Quraisy itu kan masuk Islam semua itu, ya kan, masuk Islam. Nah itu saling bercerita itu, memori masa sebelumnya itu, dan banyak yang cerita tentang Badar itu. Jadi kalian tuh jumlahnya cuma 300 gitu, tapi kok nampak banyak begitu, kok nampak besar-besar gede-gede. Ya itu ditanamkan rasa takut itu. Ditanamkan sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh malaikat menguatkan kaum muslimin dengan apa? Dengan memberikan tahu bahwa kaum kafir sekarang ini diberi rasa takut sama Allah Rabbul Alamin. Jadi kamu harus kuat begitu. Mereka itu sebenarnya pengecut, licik mereka. Kalian harus berani begitu. Seolah malaikat berkata begitu. Ada riwayat juga gimana caranya malaikat itu ngomong kan begitu. Nah, banyak riwayat termasuk di kitab ini, saudara itu ikhwatadina fillah, di kitab ini juga disebutkan di sini waqala jumhur al ulama nazala Jibril fi yaumi Badar fi 500 malak alal maimanah wa fiha Abu Bakar wa Mikail fi 500 alal maisarah wa fiha Ali bin Abi Talib fi suwarir rijal alaihim thiyabun bidun wa amaim bidun wa qad arkhaw adnabuha wa qad arkhaw adnabuha atau adnabaha baina aktafihim faqatalat. Jadi jumhur itu berkata Jibril itu turun pada hari Badar memimpin 500 malaikat pada posisi sebelah kanan pasukan. Kemudian wafiha Abu Bakar, dan itu dipimpin juga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa Mikail fi 500 alal maisar, sedangkan fi 500 yang lainnya itu di sisi kiri alal maisar, itu dipimpin oleh Mikail. Wa fiha Ali bin Abi Talib, dan di situ ada posisi Ali bin Abi Talib. Jadi sebelah kanan ada Abu Bakar, sebelah kiri ada Ali bin Abi Talib, dan masing-masing didampingi oleh Jibril sama malaikat. Nah, taunya dari mana? Fi suwarir rijal, yaitu dalam bentuk manusia. Jadi dalam bentuk manusia. Alaihim siyabun bidun wa amaimu bidun. Mereka pakai baju putih dan pakai imamah putih. Wa qad arkhaw adnabaha bain aktafiha baina aktafihim faqatalat. Buntut serban, kan ada ujung serban, arkhaw adna, ujung serban itu melambai aktafia sampai ke pundaknya, melambai begini. Faqatalat. Insyaallah. Makanya kalau kita lihat Pangeran Diponegoro itu modelnya kayak begitu, imamahnya itu ini melambai begini. Terus seperti para malaikat-malaikat ketika berperang di perang Badar, itu menyerupai manusia. Dan malaikat itu berkata kepada kaum muslimin, ayo jangan takut, Allah telah memberikan rasa takut kepada orang kafir. Begitu. Terus mereka memberikan motivasi luar biasa kepada kaum muslimin. Dan kemudian berikutnya fadribu fawqal a'naq. Ini memang ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Tapi saya akan ambil satu pendapat saja. Fadribu, ini malaikat ini berkata, pasukan kaum muslimin, fadribu fawqal a'naq. Tebas yang ada di sini. Karena kan pakai baju besi, ini kan pakai helm gitu kan, pakai helm, ada baju besi. Nah, di sini antara helm terus baju besi. Antara helm besi
dengan baju besi, ini ada celah, dan di sini suruh tebas. Sampai segitunya pertolongan Allah melalui malaikat, sampai sedetail itu, saudara. Wadribu minhum kulla banan. Dan kalau mau nebas tangannya, jangan tangan, karena tangannya pakai baju besi juga tangan. Nah, di situ juga ada sarung tangan, tapi sarung tangan ini kan masih ujung-ujung jarinya itu tidak ketutup. Nah, yang disuruh tebas di ujung-ujung jari ini suruh tebas. Sampai segitunya luar biasa Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin melalui malaikat itu. Detail luar biasa. Hebat enggak ya? Ini gara-gara doa, kekuatan doa Nabi. Jadi kalau Anda ngikutin ngaji ini, maka kembali ke ayat ke-9, itu kan gara-gara doanya Nabi Muhammad SAW. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi Nabi berdoa luar biasa, itu sungguh-sungguhnya doanya Nabi. Doanya Nabi itu sungguh-sungguh. Saudara apa tadi begitu? Baru dikabulkan. Fastajaba lakum. Sebenarnya untuk sekali bernabi tak sungguh-sungguh pun berdoa, maksudnya biasa-biasalah berdoa, bukan enggak sampai ini kan Nabi sambil berdiri sampai imamnya jatuh ke pundaknya, terus diambil lagi sama Abu Bakar As-Siddiq, terus ditaruh lagi, jatuh lagi, sampai Abu Bakar As-Siddiq berkata, cukup ya Rasulullah, cukup. Allah pasti mendengarkan dan Allah pasti akan mewujudkan janji apa yang telah dijanjikan Allah kepada dirimu, jangan khawatir. Sampai segitu kan berarti Nabi itu luar biasa gitu ya, yang namanya doa. Pantas fastajaba lakum, dikabulkan, dan Allah mewujudkan doanya Nabi itu begitu detail, luar biasa. Ini ikhwatatina fillah ya, luar biasa. Dan kenapa pertolongan kepada kaum muslimin kayak begitu itu begitu besar? Ya di samping karena masih ingat ngajinya di Al-Anfal ayat kedua sampai keempat, karena karakter pasukan kaum muslimin Ahlul Badar itu yang memiliki 5 karakter keberimanan, yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 5 karakter itu. Di samping itu yang menyebabkan Allah memberikan pertolongan luar biasa kepada kaum muslimin Ahlul Badar pada waktu itu. Yang kedua disebutkan di sini, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. Yang demikian itu, kenapa Allah sampai menolong kayak begitu rupa kepada kaum muslimin? Bi annahum syaqqullaha wa rasulahu, karena mereka kaum Quraisy itu telah menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Jadi sama Allah disiksa. Dan disegerakan siksanya di mana? Di dunia sama Allah. Dipermalukan, dihina sama Allah Rabbul Alamin. Karena sejak awal sudah menentang siapa? Menentang kaum muslimin, mengusir Nabi Muhammad dan seluruh sahabatnya, dan sampai kemudian ngejar-ngejar sampai ke Madinah, sampai ke Badar itu. Wah, dihabisi sama Allah. Dzalikum, yang demikian itu maksudnya siksa yang di dunia, kekalahan perang kaum musyrikin Quraisy itu fazuquhu, rasakan. Zauq, zal, waw, qaf, zal, waw, qaf, zauq. Itu mencicipin. Biasa orang nyicipin itu sedikit atau banyak, Pak? Terutama ibu-ibu ya. Kalau nyicipin, kalau banyak bukan nyicipin namanya, makan itu namanya. Mau nyicipin semangkok, itu makan namanya. Nyicipin sendok lah, 2 sendok, itu menyicipin. Maka kata Allah, dzalikum fazuquhu, dzalikum fazuquhu. Yang demikian itu, kekalahan perang kalian itu, rasakan, cicipin, itu baru sedikit. Wa anna lil kafirina adzaban nar, nanti di akhirat ada azab yang lebih besar lagi yang akan menunggu mereka. Kenapa di sini disebut wa anna lil kafirin, tidak wa annahum begitu misalnya. Wa annahum itu kembali ke siapa? Ke mereka pasukan Quraisy misalnya. Kenapa yang disebut wa anna lil kafirin? Allah ingin menyebut umum saja, karena Allah Maha tahu sebagian besar nanti pasukan Quraisy itu akan masuk Islam. Jadi kalau disebut wa annahum adzabun nar, seolah-olah nanti mereka semua yang ada pasukan Quraisy dulu itu masuk neraka semua gara-gara perang dengan Nabi. Padahal nanti di abad ke-10 ketika Rasulullah Fathu Mekah, termasuk Abu Sufyan
itu masuk Islam, termasuk Hindun, istri Abu Sufyan, yaitu ayah dari Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah maksud saya, Utbah bin Rabi'ah itu yang terbunuh di waktu perang Badar. Itu saudaraku ikhwatani masuk Islam. Jadi karena itu Allah menyebut dengan istilah wa anna lil kafirina adzaban. Jadi orang kafir itu nanti dapat dua azab gitu secara umum. Bisa jadi saudaraku ikhwatani fillah, azab pertama itu di dunia disegerain, di akhirat itu nanti wah tambah kacau lagi. Tapi Ustaz, sekarang ini orang Islam juga kena azab tuh, kena COVID-19 gitu misalnya. Oh, yang kena COVID-19 itu ya ahli ibadah Pak Ustaz gitu kan ya. Ya ahli zikir ya kena. Itu namanya ujian. Itu namanya ujian dari keberimanan, bukan azab. Kalau azab itu diberlakukan kepada orang-orang yang benar-benar syaqullah wa may yusatikillah wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab, yaitu orang-orang yang nentang kepada Allah saja yang akan diazab sama Allah, bisa di dunia, dan kalau tidak pun nanti di akhirat akan lebih besar lagi itu balasan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat 14. Insyaallah kita lanjut nanti pekan depan di ayat yang ke-15. Yang ke-15 ini bicara tentang lari dari medan perang. Itu termasuk dosa besar. Belayu dari musuh itu termasuk dosa besar. Nanti termasuk di sini yang akan saya bahas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pekan depan ya, mudah-mudahan tak lupa saya, yaitu tentang ini di sini sebutkan. Oh belum ya. Oh iya, insya Allah, yaitu tentang apakah perilaku manusia itu sudah ditetapkan sama Allah atau tidak itu. Nanti akan kita bahas sedikit saja ya, jangan terlalu dalam masuk situ karena itu perdebatan yang panjang di kalangan para ulama sudah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah berpaham bahwa semua sudah ditetapkan sama Allah Rabbul Alamin secara umum. Adapun amalan-amalan yang secara zahir itu adalah pada usaha, ya tentu di situ ada bagian daripada manusia untuk berusaha. Gitu. Ya nanti akan kita bahas pekan berikut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Di chat ada ya sekarang. Oh anjir, monggo. Siapa ini? Eko Prasetyo, silakan. Ashabul Kahfi. Ya. Jadi kalau Anda baca di Ashabul Kahfi itu memang panjang. Itu ada suratnya sendiri yang biasa kita sebut dengan surat apa? Al-Kahfi pada surat yang ke-18. Di situ saudaraku ikhwatadina fillah, memang hikmahnya itu para ulama memberikan penjelasan yang beragam. Di antaranya karena yang masuk ke gua itu Al-Kahfi itu para pemuda-pemuda yang menentang rezim pada waktu itu, dan mereka kuat dalam menentang rezim, nggak mau berkompromi dengan rezim yang jahat, rezim yang zalim. Akhirnya daripada berhadapan dengan rezim dalam posisi kemudian lemah, ya sudah, mereka harus lari. Dan ternyata Allah menyelamatkan dan membuatnya tertidur sampai 309 tahun. Jadi hikmah yang pertama itu tadi adalah apa? Yaitu adalah kekuatan ketika keyakinan yang kuat, maksud saya. Ketika mempertahankan sebuah kebenaran, yang kebenaran itu adalah hakiki dan mutlak ya. Dan ketika berlawanan dengan kezaliman, ya tetap harus bertahan. Meskipun kemudian harus berada di tempat yang sangat tidak memungkinkan. Karena apa? Insya Allah akan memberikan pertolongan. Itu diantaranya ya, hikmah yang pertama. Yang kedua, karena itu semua pemuda-pemuda ya. Dan ternyata perubah istilahnya itu ya perubah peradaban itu justru dari kalangan muda. Perubah peradaban itu banyak dari kalangan. Makanya kalau Bung Karno berkata, beri aku 10 pemuda, aku akan bisa mengubah dunia.
Karena dengan pemuda itu memang luar biasa. Maksudnya pemuda ini usia 40-an, itu memang luar biasa. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan orang-orang yang muda kan begitu. Tapi kalau muda itu terlalu milenial juga, ya juga agak kurang pas juga itu. Muda yang dalam ini adalah kedewasaan. Kurang lebih seperti itu, banyak sebenarnya. Nanti kapan-kapan kita bahas di Al-Kahfi. Ada lagi pertanyaan sebentar dari chat ya. Wah, banyak dari chat sebentar. Yang pertama, saya baca dari bawah ya. Perang dari Pak Agung Supangkat nih. Ini pengacara kita ya. Perang Badar itu berapa lama Ustaz? Perang Badar itu hanya beberapa hari saja, tidak sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan, hanya beberapa hari saja. Jadi malamnya itu dibuat tidur sama Allah, paginya kemudian hujan turun deras, setelah terang benderang terjadi perang, sudah selesai, dan itu dimenangkan karena dibantu oleh malaikat 1000 malaikat. Jadi persiapannya aja yang lama, mungkin 2, 3, 4 hari. Perangnya sendiri itu sehari. Perang ini. Nanti kita juga akan bahas itu yang terbunuh itu ada 70 yang terbunuh, termasuk Abu Jahal itu. Yang terbunuh. Nanti juga ada riwayat begini, Mas. Ada riwayat itu Allah itu sempat Nabi Muhammad SAW itu sempat ngomong sama mayit-mayit itu. Nah, ini nanti akan saya bahas di kajian berikutnya. Bisakah kita ngomong sama mayit? Dan ini kemudian jadi perdebatan itu, ngomong sama mayit itu bisa urungo orang. Nabi sampai ngomong gini, sebenarnya susu yang lebih mendengar omongan saya adalah mayit ini ketimbang kamu ya Umar. Kan Umar sempat mengkritik itu, ya Rasulullah, dia kan sudah jadi bangkai itu, dia sudah maitan. Jadi bangkai, kenapa kau masih ngomong kepada dia? Apakah mereka mendengar? Kata Rasulullah, mereka lebih mendengar daripada orang yang hidup, kata omongan saya. Nanti akan kita bahas itu, banyak fikihnya yang terkait di situ. Oke, yang kedua, apakah perang Badar itu layaknya seperti perangnya Mahabharata kalau siang berperang, sedang pada malam? Ya, itu pada siang aja itu. Sepengetahuan saya sehari itu saja. Nanti saya cek lagi di kitab-kitab itu, Maghazi namanya, kitab Maghazi. Sehari saja, karena itu dibantu oleh malaikat dan itu kemenangan mutlak pada posisi atau pada sisi Rasulullah Muhammad dan seluruh pasukan Ahlul Badar. Waalaikumsalam. Iya, ada yang tanya saya. Oh, Mas Alba, silakan Mas. Habis. Oh ya. Ya. Betul. Iya. Jadi memang yang namanya pertolongan Allah itu Pak Gatot, dari satu generasi ke generasi itu berbeda-beda. Dari satu masa ke masa itu berbeda-beda. Tidak bisa sama. Kalau sama kan satu berarti Allah enggak variatif dalam memberikan pertolongan kepada kaum. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah kan Maha tahu. Ditolong begini karena memang begitu. Begitu kan? Jadi pada waktu Abrahah menyerang Ka'bah itu ditolong dengan ababil. Ya karena memang situasinya pada waktu itu Abdul Muthalib itu kakek Rasulullah Muhammad SAW nggak punya pasukan, sehingga Allah mendatangkan pasukan murni dari langit kan gitu kan ya. Wa arsala alaihim thayran ababil. Jadi yang biasa disebut dengan burung ababil.
Jadi situasi memang berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Dan pada waktu itu masih terjadi perang antara penduduk Mekah dengan Abraham, masih terjadi perang, nggak langsung bim salah bim begitu, tidak. Tetap kalau saya lihat itu masih ada sunnatullahnya. Memang dalam puncak-puncak tertentu kemudian Allah mendatangkan mukjizatnya, Allah mendatangkan karamahnya. Seperti itu. Tidak semua ditolong malaikat. Tidak semua malaikat turun di perang. Di perang Uhud tidak. Karena ada syarat dari Allah, intattaqu intasbiru wa tattaqu. Kalau kamu mau sabar dan kamu bertawakal, aku kirim malaikat. Ternyata saudaraku ikhwatatina fillah, itu tidak dikirimin sama Allah, ya kan? Malaikat. Kenapa? Karena pada waktu itu sekelompok pasukan kaum muslimin yang ada di bukit itu, di bukit Rumat, namanya bukit Rumat ya. Kalau Anda pernah ke ke Madinah itu kan, di situ ada Rumat namanya, di bukit Rumat itu. Bukit Rumat itu bukit pemanah. Itu ada 50 yang turun itu. Padahal Nabi sudah bilang apapun yang terjadi jangan turun. Berarti ada ketidaksabaran pada waktu itu. Turun, sehingga malaikat gak diturunkan sama Allah Rabbul Alamin. Ini sebagai sebuah pelajaran bahwa segala sesuatu itu bersyarat, bisa dianu. Segala sesuatu itu bisa bersyarat lah begitu kan. Segala sesuatu itu bersyarat. Begitu saudara. Oke. Begitu Pak Gatot ya. Terus dan itu memang di beberapa kajian tafsir memang berbeda-beda pertolongan Allah. Ada pakai angin Allah, nggak pakai malaikat, pakai angin. Perang Handak gitu. Itu angin dulu datang memporak-porandakan pasukan multinasional itu. Kan perang Handak. Oh iya. Iya benar, semua. Iya, memang kan semua kehendak Allah itu kan. Nah, kehendak Allah ini bisa dibaca oleh umat hambanya, bisa tidak kebaca gitu kan. Ketika kita nggak bisa membaca kehendak Allah, sudahlah, Allahu a'lam bishawab. Kalau kita bisa membaca kehendak Allah, maka lahirlah yang namanya tafsir, lahirlah yang namanya analisa. Kayak tadi itu kan, semua analisa tadi itu Pak. Kenapa pertolongan itu berbeda-beda? Begitu ya, wallahu a'lam. Kita lanjut yang lain. Ini dari Dr. Maya. Perbuatan maksiat yang paling ringan itu apa ya Ustaz? Saya belum pernah menemukan hadis perbuatan maksiat yang paling ringan. Tetapi ada ya, dosa-dosa namanya dosa kecil. Dosa al-kabair as-shaghair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tidak disebut yang paling kecil itu. Saya tidak pernah membacanya, nanti saya coba cek. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu dosa-dosa yang secara otomatis akan menjadi hilang dengan istighfar, dengan amal soleh kita, tanpa kita istighfar, tanpa kita minta ampun sama Allah. Allah ampuni saya Allah. Nah, itu sudah otomatis itu diampuni sama Allah. Itu namanya dosa kecil. Contoh, melihat cewek cakep itu dosa kecil. Itu berwudu saja itu hilang. Berwudu aja sudah hilang. Berwudu aja udah hilang. Tapi melihat cewek cakep ini itu biasa itu. Lah kalau melihat cewek cakep sampai menikmatinya, nah itu bisa masuk kategori apa? Dosa besar, dan itu harus istighfar. Ada kitab namanya Dr. Maya itu Al-Kabair. Itu saya belum punya kitabnya, tapi saya pernah baca di PDF ya, pakai PDF kan sekarang udah canggih nih yang namanya aplikasi ini. Jadi kitab-kitab tak harus kitab manual yang seperti di belakang saya. Saya punya Al-Kabair, kayaknya ada, tapi seingat saya nggak punya Al-Kabair. Itu ada kajian tentang dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Saya pernah membaca di kajian Dr. Wahba Az-Zuhairi tentang dosa besar. Sampai bilang begini nih Dr. Wahba Az-Zuhairi, saking banyaknya dosa besar sampai tak ada yang dosa kecil.
Saking akeh dosa besar itu sampai gak ono kesempatan untuk dosa itu mungkin hati-hatinya ulama untuk berkaitan supaya kita meskipun itu kelihatan kecil jangan sampai kita lakukan, karena nanti kalau itu niatnya memang benar ingin melakukan, cilik ae itu jadi besar. Istilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu la saghirata ma'a istimrari wala kabirata, tidak ada dosa, saya lupa teksnya ya, tidak ada dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang dan tidak ada la saghirata ma istimrarin wala kabirata ma istighfarin. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang dan tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Artinya sebesar apapun kalau diiringi dengan istighfar menjadi kecil, menjadi hilang bahkan. Tapi dosa kecil dilakukan bolak-balik jadilah besar, saudaraku. Begitu tuh, Dok. Jadi jangan tanya yang paling ringan apa, begitu. Bisa jadi besar kalau dilakukan berulang-ulang. Misalnya chattingan sama seseorang misalnya itu kan untuk ngerasani ini. Nah, itu kan awalnya bisa jadi kecil, cuman ngomongin tentang si fulan begitu. Tapi lama-lama dilakukan berulang-ulang, bangun turu sampai bangun tidur misalnya, langsung chat lagi. Wah, apa ini saya dengar begitu. Lama-lama jadi besar. Kata siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, itu dulu sebentar ya. Jadi jangan panjang-panjang jawabannya biar pertanyaan semua tenang. Dokter Lila, Assalamualaikum Kiai. Ini nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Ada di bawahnya. Di bawahnya sebentar. Ini, mohon pencerahannya. Apakah saat mohon maaf para dukun atau tukang sihir bisa mengabulkan permintaan seorang pemujanya, berarti atas seizin Allah atau karena kekuatan jin dan setan yang dipuja manusia tersebut? Yes, semua atas izin Allah. Tanpa izin Allah nggak bisa. Izin Allah, kenapa Allah mengizinkan sesuatu yang buruk? Izin Allah itu bentuknya sunnatullah. Jadi begini nih maksudnya, Dok. Jadi kalau dukun itu kan melek kuat, tirakati kuat. Jadi sampai ada kasus tuh ya di zaman Nabi Musa itu siapa itu? Lupa saya. Jadi ada teman dekatnya Nabi Musa, kemudian berkhianat kepada Nabi Musa. Dia berdoa kepada Allah Rabbul Alamin bismil a'dham, dengan menggunakan nama yang agung dari Allah. Allah itu kan menggunakan dikabulkan itu. Sehingga Nabi Musa itu nggak bisa keluar dari sebuah daerah berkat doanya. Suka tiba-tiba lupa namanya saya. Mungkin siapa ada yang ingat silakan bisa cek. Pada waktu itu dikabulkan, Nabi Musa ini nggak bisa keluar. Nabi Musa komplain sama Gusti Allah. Ya Rabb, doanya siapa sehingga saya sampai tidak bisa keluar dari tempat ini? Itu doa nih koncomu yang khianat. Kenapa kok bisa kabulkan dia? Saya kan sudah ngasih syarat. Siapa saja yang berdoa kepadaku menggunakan Ismul A'dham, saya kabulin. Kata Allah begitu. Jadi sunatullahnya itu sudah seperti itu. Jadi orang yang bersungguh-sungguh tirakat, orang yang bersungguh-sungguh berdoa, bengi gak turu, malam gak tidur terus, tirakat malam itu, ya dapat itu menjadat wajadat. Orang yang sungguh-sungguh dalam persoalan apapun dapat nanti apa yang diharap. Itu tuh Pak Ibu dokter ya. Seperti itu. Mulai saya kisah Muslim bengi gak tahu, wandewan dus gak tahu melaku, sibuke luar biasa. Sing tukang sihir, maca mantrae, luar biasa. Ya jebol lah kita. Gitu saudara. Oke ya. Ya sudah tentu itu bantuan jin. Termasuk saat perang Badar tersebut betapa malaikat dan setan pun beradu dan Allah maha melihat, tak langsung saja memenangkan malaikat. Bukankah malaikat lebih mulia dan kenapa enggak langsung menangkan malaikat? Nah
Nah itu kan nanti jadi bim salah bim abadabrak, nggak ada sunatullah untuk pelajaran berikutnya. Akhirnya wis gak usah perang lah, wis dungo tok ae, wis istighosah tok ae, gak usah perang, ditolong lah ngono jadinya. Ini semua dibuat pelajaran sama Gusti Allah untuk generasi berikutnya, bahwa yang namanya pertolongan tiba kalau kita usaha berat begitu tuh. Mau terlepas dari COVID kita nggak ikhtiar, nggak bisa. Ya harus kemudian kita usaha untuk menjaga diri, usaha untuk social distancing, usaha untuk maskeran, itu Allah akan berikan pertolongan. Begitu tuh saudara. Oke, pertanyaan berikutnya, saya pikir cukup ya, jangan panjang-panjang jawabannya. Dari Mbak Afri, dari Mbak Angkalan ini. Assalamualaikum Ustaz, apakah Jumatan di suatu masjid yang jamannya muluber tidak muat karena softnya berjarak? Bolehkah dilaksanakan gelombang kedua? Saya tidak termasuk yang setuju dengan gelombang kedua. Kalau ada gelombang kedua, artinya gak setuju saya. Kecuali itu memang benar-benar nggak ada masjid lain. Itu kan sekarang ini di mana-mana masjid, wah gitu. Gak kampung sebelah ya kampung sebelah. Ini di markas ini, di depan tuh masjid, namanya Al Jawahir NU. Di belakang ini masjid namanya Al Muawana NU juga. Agak keluar lagi sebelah apa itu timur ya, agak ke timur Jemburan Dayani Raya. Itu namanya Al Hidayah, itu netral itu kan. Dan alhamdulillah saya ngisi itu semua masjid itu kan. Itu aja segitu banyaknya masjid. Jadi kalau mau pakai gelombang kedua. Tapi apakah sah Ustaz? Ya sah aja. Namanya sah fikih lah itu. Enggak bisa nganggep rasa atau dirasain. Cuman kan ini pilihan ya. Kalau memang saya jadi takmir enggak usah jadi gelombang kedua. Kecuali memang ya gak nututin ya sudahlah, sholat di rumah itu sudah sah sholat. Sholat apa Ustaz? Ya sudah zuhur di rumah, gimana? Kan kondisi pandemi ini kan begitu. Oke, tambah lagi dari Mbak Afri, kalau boleh teknisnya bagaimana? Apakah mulai dari awal lagi atau cukup sholatnya saja? Yang apalagi ini, masa yang namanya khutbah itu bagian daripada sholat Jumat. Ya kalau gelombang kedua atau cuma sholat doang, wah tambah nggak benar. Enggak begitu. Kalau harus ada gelombang, itu total harus sama berbeda dari sebelumnya, hanya waktunya aja diundur. Itu ya. Oh ya, ini dari Mas Gunadi Bal'am. Saya diingatkan Mas Gunadi dari Bogor. Jadi ulama di zaman Nabi Musa itu koncoan sama Nabi Musa itu. Dulu itu konco plek sama Nabi Bal'am. Itu sudah pernah saya kaji tafsirnya itu di tafsir Al-Munir. Bal'am itu. Dan saya sempat nulis itu di artikel itu tentang Bal'am. Kenapa Bal'am itu dia bisa dikabulkan doanya? Itu sempat diprotes sama Nabi Musa alaihissalam. Allah yang diprotes. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. NU. Di atas. Sudah. Ada lagi? Oh, dari Dadat ini belum ya? Oh, dari Mas Dadat. Assalamualaikum Ustaz Jun. Waalaikumsalam. Kenapa pada saat itu Nabi Adam AS tergoda untuk mendekati pohon dan memakan buah dari pohon tersebut yang dilarang Allah? Kemudian benarkah bila seadanya Nabi Adam jika tidak tergoda maka kita termasuk manusia yang berada di dalam surga? Tidak ada peperangan, azan, musibah, covid dan sebagainya. Lalu apa istimewanya pohon yang dilarang? Ini jawabannya ya Mas Dadat ya. Itu bisa satu sesi jawabannya. Tapi ya saya ringkas saja ya. Saya pernah itu mengkaji itu ya. Pohon. Kalau Anda Mas Dadat lihat film Avatar. Film Avatar itu bicara tentang pohon. Pohon yang indah luar biasa. Yang jadi rebutan seluruh suku pada waktu itu. Ustadz lihat. Awalnya nggak suka, tapi kok suka karena saya melihat nih film ini kok pohonnya kok dibuat indah. Dan ternyata di Bible itu memang pohon itu. Jadi
di Bible pohon yang terkait dengan Nabi Adam itu juga dibahas. Bahkan di beberapa kitab itu di Talmud itu disebutkan juga namanya pohon keabadian. Di film Avatar itu juga disebut pohon keabadian, Sajaratul Khuld, pohon. Dan itulah yang membuat daya tarik gitu loh. Sampai akhirnya saya nulis kenapa Nabi Adam tertarik, karena di situ dibisikin pohon itu siapapun yang bisa merasakan akan melahirkan sebuah keabadian. Jadi Nabi Adam wis abadi, saya kepingin abadi, Danio saya nang dunia ini. Makanya di mana-mana orang senang kosmetikan supaya kelihatan abadi, nome, terutama ibu-ibu. Wis tuwa usia 50 nang gugur. Ya enggak apa-apa sih, mungkin untuk kesehatan ya. Tapi niatnya apa dulu kan itu aja. Itu karena memang sejak dari nenek moyang kita menyenangi hal-hal yang bersifat keabadian. Pakai lotion ini melahirkan nampak indah. Nampak apa? Nampak putih. Padahal cuma nampak putih loh mas. Bukan putih beneran, nampak putih, nampak lebih muda, nampak nggak berkerut, cek nampak toh, cek senengnya luar biasa, gitu. Gitu tuh saudara. Ya seperti itu. Apakah kalau tidak tergoda nggak turun? Ya iya, kita kan nggak boleh mengandai. Dan memang kenyataannya begitu. Kalau nggak turun, berarti ada di surga kita. Wallahu a'lam. Dan surga yang di zaman Nabi Adam itu masih perdebatan di kalangan para ulama. Apakah surga yang akan kita masuki nanti kalau kita mati? Wallahu a'lam. Nanti akan kita ngaji lagi, nanti kalau sampai bab ini nanti akan kita bahas secara detail. Ada lagi di sini sebentar. Oke, udah cukup. Baik, dah bapak-bapak, ibu-ibu, saya pikir udah cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari COVID-19. Mudah-mudahan yang sakit Allah segerakan kesembuhan. Sama Allah diangkat penyakitnya ya. Mudah-mudahan keluarga kita juga sehat semua, rezeki lancar. Kita baca Al-Fatihah Ibu, Pak, untuk teman-teman yang sakit, ala hadihinnya wali sifaiha sifa'an ajilah sifa'an la yuwadiru saqama bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar bareng-bareng Pak Ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.